Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu. Mari siapkan hatimu, milikilah hati yang rindu akan Tuhan, dan mari berikan yang terbaik lewat pujian dan pengagungan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kemurahan Tuhan kami bisa menikmati hari ini. Kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami terima tidak pernah ada batasnya. Dan hari kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Untuk itu Tuhan urapi kami, dan kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan kami akan habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nyatakan kerinduanmu bagi Tuhan di saat hari ini. Datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita angkat pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Kudus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kita angkat pujian dari awal. Satu hal yang kurindu, berdiam di rumah-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait. Lagi dari awal, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu
terbaik satu hari. Lebih baik. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Di pelataran-Mu, pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempatlah aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Katakan lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Emas, perak, dan haleluya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba ya Tuhan. Oh, jadikan ku hamba setia kepada. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Bapa. Di hadirat-Mu puaskan hati kami. Engkau adalah segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan. Mari berikan setiap yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Mari nyatakan setiap kerinduan-Mu untuk Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Mari agungkan Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu untuk Tuhan hari ini. Oh, katakan Tuhan, Kau lebih dari apapun. Haleluya.
layak disembah. Keindahan-Mu mengatasi segala apapun dalam dunia ini Tuhan. Engkau yang membuat hati kami takjub dan tercengang-cengang atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Wow, hati kami kagum akan Engkau hari ini Tuhan. Wow, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami kagum, kami kagum akan Engkau. Yara laya se, yara laya se, yara laya so. Puji Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah hadirat-Mu. Sungguh mulia. Kurayata kasih kia lavanya dasia. Kurayata kasih kia lavanya dasia lavanya se. Kiara lavanya dasia lavanya se. Kiara lavanya se, kiara lavanya se. Kurayata kasih kia lavanya dasia lavanya dasia lavanya dasia. Oh, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. No. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah fokus pusat penyembahan kami Tuhan hari ini. Engkau yang terbaik. Engkau layak terima pujian kami. Bapa, kami siap memuji Engkau. Kami siap memberi yang terbaik dari pujian dan pengagungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Tak terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Dari awal besarkan nama Tuhan. Haleluya. Oh, besarkan nama. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus dari
Katakan besarkan nama Tuhanmu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Katakan Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, alam mana seperti Allahku, amin. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang lagi. Katakan, alam mana seperti Allahku, haleluya. Alam mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang ya benteng perisai, haleluya. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya pada, bagi semua yang percaya padanya, bagi semua yang percaya, bagi semua yang percaya padanya, haleluya. Bagi semua yang percaya padanya, haleluya. Dialah benteng kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berikan persembahan. Nanti sidang jemaat Tuhan akan lihat ada barcode di layar Anda dan ada nomor rekening. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita yang mampuan kita untuk bisa melewati segala tantangan, percobaan dalam setiap kehidupan kita. Katakan, ku tidak takut sebab Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus. Haleluya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat pujian dari awal. Ku tidak takut sebab Tuhan bersertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus, Tuhan Yesus memegangku. Oh Yesus, Dia pegang setiap tanganmu. Haleluya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Oh Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh, ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang tanganmu, menolongmu, memberikan engkau kemenangan. Haleluya. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, saya mengundang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, apa kabar dengan jemaat GAB Bethesda? Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ngambil dari kisah Yohanes pasal 4, di mana Tuhan Yesus mengajarkan
pengajaran yang paling dalam tentang penyembahan kepada seorang perempuan. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus mengajar pengajaran paling dalam tentang penyembahan, bukan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga tidak mengajar pengajaran paling dalam tentang penyembahan kepada orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan penyembahan paling dalam justru kepada seorang perempuan yang hari itu dianggap sebagai orang kelas 2. Sebab pria pada waktu itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi hierarkinya daripada seorang perempuan. Bukan hanya itu saja, tetapi perempuan ini bukanlah seorang perempuan terkenal, bukanlah istri dari seorang konglomerat, bukanlah istri dari seorang politikus yang terpandang, tetapi menariknya hanyalah orang biasa. Sudah perempuan kelas 2, orang biasa kelas 2. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi perempuan yang biasa, tetapi juga ada perempuan yang dianggap rendah. Seorang yang dianggap punya aib, memalukan masyarakat yang ada di sekitar. Sebab kalau Anda baca cerita berikut, Anda akan temukan bahwa perempuan ini bergaul dengan 6 orang laki-laki, dan itu pun bukan suaminya. Jadi sudah dipandang sebagai aib sampah dalam masyarakat. Perempuan kelas kedua, orang biasa kelas 2, dan juga seorang yang tidak terpandang, seorang yang sudah dibuang, dianggap memalukan masyarakat kelas 2, dan yang paling penting adalah seorang Samaria. Bagi Anda yang mengerti Alkitab, Anda tahu bahwa orang Samaria dianggap kelas bawah oleh orang Israel dari suku Yudea, Yehuda, dan Benyamin. Mengapa? Sebab mereka dianggap sudah bercampur baur dalam pernikahan, sehingga mereka tidak menjadi turunan ras yang murni dari Abraham, bapa leluhur Israel. Sebab itu orang Samaria selalu dipandang rendah oleh orang Yudea atau orang Yehuda, maafkan saya, orang Yehuda. Oleh sebab itu dia juga dianggap perempuan kelas 2, orang biasa kelas 2, orang yang memalukan kelas 2, dan orang Samaria kelas 2. Tetapi justru kepada orang yang terbuang inilah, orang yang tidak dianggap penting inilah, Tuhan Yesus mengajarkan pelajaran yang paling dalam tentang penyembahan. Penyembahan tidak pernah bicara tentang apa yang kita miliki. Penyembahan bukan bicara tentang siapa kita di hadapan mata orang lain. Tetapi penyembahan adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bagi Anda, kalau Anda perhatikan cerita Yohanes 4, ini pun akan menarik. Sebab kisah ini disetting sedemikian rupa, di mana Yesus menunggu di pinggir sumur Yakub dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Setting Alkitab di mana seorang pria ada di pinggir sumur bercakap-cakap dengan seorang wanita bukanlah setting satu-satunya dalam Yohanes 4. Kalau Anda periksa di Alkitab, Anda akan temukan ada peristiwa di mana seorang pria bercakap-cakap dengan seorang wanita di pinggir sumur. Izinkan saya mengingatkan Anda beberapa kisah. Misalnya kisah tentang hamba tertua Abraham, diduga namanya Eliezer. Hamba tertua Abraham disuruh untuk mencari istri bagi Ishak. Dan sang hamba tertua Abraham menemukan istri, calon istri bagi Ishak di pinggir sumur. Dan yang menarik adalah Eliezer, kalimat yang keluar dari mulut Eliezer adalah kalimat yang sama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus kepada wanita Samaria ini. Ketika Eliezer berjumpa dengan seorang wanita di pinggir sumur, dan wanita itu bernama Ribka yang kelak akan menjadi istri daripada Ishak, Eliezer berkata, "Berilah aku minum." Dan kalau Anda periksa dalam Yohanes pasal 4, itulah kalimat yang dikatakan Yesus kepada wanita Samaria ini. Dan setting juga kalau Anda masih ingat, bahwa ada seorang pria bercakap-cakap dengan seorang wanita di pinggir sumur adalah setting kisah Musa. Ketika Musa lari dari Mesir sampai ke daerah Midian, dan waktu itu dia berjumpa dengan sekelompok perempuan yang sementara diganggu oleh sekelompok laki-laki. Dan Musa kemudian menolong sekelompok wanita, dan salah satu wanita yang ada di situ, di mana dia bercakap-cakap, wanita itu memberi dia minum, adalah wanita yang bernama Sipora, yang kemudian akan menjadi istrinya Musa. Anda lihat berarti setting di mana pria bercakap-cakap dengan seorang wanita di pinggir sumur dalam Alkitab adalah setting di mana pria menemukan mempelainya.
pria menemukan mempelainya. Saya percaya Tuhan Yesus melakukan hal yang serupa. Dia mencari mempelai bagi dirinya. Dia mencari mempelai bagi Bapa Sorgawinya. Dia mencari mempelai bagi Tuhan. Dia menemukan mempelai bukan di tempat mana-mana, tetapi dia menemukan mempelai di tempat penyembahan. Penyembahan adalah tempat di mana Allah menemukan mempelai bagi dirinya. Penyembahan adalah tempat di mana Allah menemukan kekasih hatinya. Dan saya berdoa, saya berharap Anda menjadi orang yang menyembah Dia. Sebab penyembahan adalah tempat di mana Tuhan menemukan mempelainya. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 menarik sekali, kita akan temukan bahwa Alkitab berkata Bapa menghendaki, mencari, Bapa menginginkan penyembah-penyembah yang demikian. Yohanes 4:23 mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah mencari penyembahan, tapi Allah mencari penyembah. Sekali lagi, yang Tuhan cari sesungguhnya bukanlah penyembahan, yang Tuhan cari adalah penyembah. Sebab bagi Tuhan sederhana, penyembahan hanyalah produk dari seorang penyembah. Sekali lagi, penyembahan hanyalah produk hasil dari seorang penyembah. Bagi Tuhan sederhana, kalau dia menemukan penyembah, maka dia akan menemukan penyembahan. Satu kali Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan berkata begini, kamu berpikir, kata Tuhan Yesus, kamu berpikir bahwa korban di atas mezbah yang membuat sebuah mezbah itu berharga. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, kamu berpikir bahwa persembahan di atas mezbah yang menyucikan mezbah. Kemudian dia berkata, kamu berpikir bahwa emas di dalam bait suci lah yang memuliakan, menyucikan bait suci. Artinya bait suci menjadi mulia, sebab ada barang mulia di dalamnya. Ada emas yang banyak di dalamnya. Mezbah menjadi mulia sebab ada persembahan yang berharga di atasnya. Tuhan Yesus berkata, salah. Yang benar bukan emas yang menyucikan bait suci, tetapi bait suci lah yang menyucikan emas. Yang benar bukan persembahan lah yang menyucikan mezbah, tetapi mezbah lah yang menyucikan penyembahan. Izinkan saya mengatakan ini dengan bahasa sederhana. Kamu berpikir, kata Tuhan Yesus, bahwa kalau kamu menyanyi lagu rohani, kamu melakukan aktivitas rohani, maka kamu menjadi orang yang rohani. Tuhan Yesus berkata, salah. Bukan aktivitas, bukan lagu rohani yang membuat engkau jadi rohani. Tapi justru karena kamu orang yang rohani, maka apapun yang kamu lakukan, itu adalah rohani. Kamu berpikir bahwa kalau kamu ke gereja, kamu mengikuti ibadah, maka kamu menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata, salah. Justru karena kamu pengikut Kristus, karena kamu Kristen, kemanapun kamu pergi, disitulah gereja sesungguhnya itu berada. Tuhan Yesus berkata, kamu berpikir bahwa kalau kamu menyanyi lagu penyembahan, kamu menyanyi lagu rohani, maka kamu menjadi penyembah. Salah. Bukan lagu yang membuat kamu jadi penyembah. Tetapi justru karena kamu penyembah, maka apapun yang engkau lakukan, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau masak di rumah, tapi karena engkau seorang penyembah, masakanmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau bekerja, maka pekerjaanmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan, sebab engkaulah seorang penyembah. Bapa mencari bukan penyembahan, tapi Bapa mencari penyembah. Nah, tapi mari kita perhatikan sejenak. Kembali lagi pada Yohanes 4 ayat 23-24, Alkitab berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. A.W. Tozer dalam salah satu bukunya ketika membahas Yohanes 4 ayat 23 berkata, menarik, pertanyaan yang perlu dipertanyakan hari itu dari ayat tersebut adalah, mengapa ketika seseorang menyembah kepada Dia, orang itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Tozer kemudian berkata ayat 23, Tuhan Yesus di akhir dari ayat 23 langsung menjawab, mengapa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Jawaban yang benar adalah sebab Bapa mau hal itu. Tetapi Tozer kemudian berkata, tapi itu kan bukan jawaban. Walaupun jawaban, tetapi itu tidak menjawab apa-apa dalam kehidupan pertanyaan kita.
Oleh sebab itu Tozer berkata, saran saya ayat 24 lah yang sebenarnya menjadi kunci jawaban sesungguhnya. Mengapa ketika seseorang datang kepada dia, maka orang itu harus datang dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kalau kami menyembah dia harus menyembah dalam roh? Kemudian ayat 24 Tuhan Yesus berkata, sederhana. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari renungkan sebentar. Tuhan Yesus berkata, karena Allah roh, maka kalau kamu mendekati dia, kamu menghampiri dia, kamu ingin mengenal dia lebih dalam, kalau engkau datang kepada dia, engkau hendak bersekutu dengan dia lebih dalam, maka kamu harus menyembah dalam roh. Mari saya permudah ini bagi Anda. Alkitab bukan hanya berkata Allah roh, tapi Alkitab juga berkata bahwa Allah itu kudus. Nah, kalau Allah roh, kita harus ada dalam roh dan kebenaran. Maka kalau Alkitab berkata Allah kudus, maka kita harus menyembah dalam kekudusan dan kebenaran. Bukankah itu yang dikatakan pemazmur ketika dia berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus selain mereka yang suci hatinya, bersih tangannya? Anda lihat bahwa ketika Allah itu kudus, maka konsekuensi dari kekudusan Allah adalah kita harus dan hanya bisa menghampiri dia dalam kekudusan dan kebenaran. Mungkin Anda masih bingung, saya tambahkan satu hal. Alkitab bukan hanya berkata Allah roh, itu sebabnya saya harus ada dalam roh. Allah kudus, saya harus ada dalam kekudusan. Tapi Alkitab juga berkata dalam suratan Yohanes, Allah itu kasih. Berarti kalau Allah roh, kita dalam roh, Allah kudus, kita dalam kekudusan, maka ketika Alkitab berkata Allah kasih, maka kita hanya bisa menghampiri dia, datang kepada dia dalam kasih dan kebenaran. Kita hanya bisa memahami dia, kita hanya bisa mengenal dia dalam kasih dan kebenaran. Tetapi mari kita lanjutkan pertanyaan ini. Mengapa demikian? Kenapa Allah roh saya harus ada dalam roh? Kenapa Allah kudus saya harus dalam kekudusan? Kenapa Allah kasih saya harus ada dalam kasih? Saya tiba-tiba teringat satu ayat dalam 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal 22 ayat 21. Daud satu kali ditanya oleh orang mungkin, dan orang bertanya, apa yang membuat engkau berbeda Daud dengan orang lain? Kenapa terkesan Tuhan mengasihi engkau, mencintai engkau lebih daripada orang lain? Kenapa terkesan Tuhan lebih suka pada Daud lebih daripada Saul? Apa yang membuat engkau berbeda dengan orang lain? Daud kemudian mencoba menjawab pertanyaan itu, dan inilah saya percaya jawaban Daud, kesimpulan Daud atas pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan memperlakukan Daud berbeda daripada orang lain? Kenapa Tuhan mengatakan bahwa Daud orang yang berkenan kepadaku, orang yang after my own heart, orang yang dekat dengan hatiku. Coba Anda lihat 2 Samuel 22 ayat 21. Ini kesimpulan Daud, dan Daud berkata, inilah jawabannya. Ayat 21 Daud berkata, sebab Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat 23. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ayat 24. Aku tidak berlaku bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 25. Daud kemudian mengulang kesimpulan yang dia ambil dan dia berkata, sebab Tuhan membalas kepada seseorang sesuai dengan kebenarannya. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat 25. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku apa? Setia. Kemudian Daud berkata, terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku apa? Tidak bercela. Kemudian ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku apa? Suci. Dan terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku apa? Belat-belit. Ini jawaban Daud. Kenapa Tuhan memperlakukan engkau berbeda, Daud? Dan Daud berkata, jawabannya adalah sebab aku hidup benar. Aku hidup sesuai dengan kehendaknya. Aku menjaga diriku ada dalam jalannya. Aku berlaku tidak bercela. Sebab aku belajar, kata Daud, bahwa Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya.
Dan Daud berkata, kalau aku kudus, maka Tuhan akan berlaku kudus kepadaku. Kalau aku setia, maka Tuhan akan berlaku setia kepadaku. Kalau aku suci, maka Tuhan akan berlaku suci kepadaku. Kalau aku bengkok, maka Tuhan akan berbelat-belit. Dengan kata lain begini, kalau Anda keras dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan keras dengan Anda. Kenapa? Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Kemudian dia berkata, kalau engkau lembut dengan Tuhan, kalau Anda mau lembut dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan memperlakukan engkau lembut dengan dia. Sebab kenapa? Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Jadi dengan kata lain, kalau kamu lurus, Tuhan juga akan lurus dengan kamu. Dan kalau kamu bengkok dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan berlaku belat-belit dengan kamu. Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Nah, apakah itu jawaban dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24? Kenapa ketika Allah roh, saya disuruh ada dalam roh. Allah kasih, saya harus ada dalam kasih. Allah kudus, saya harus ada dalam kekudusan. Allah setia, saya harus ada dalam kesetiaan. Jawabannya jangan-jangan adalah supaya Tuhan bisa memberi yang baik kepada kita. Supaya Tuhan bisa memperlakukan kita dengan baik. Apakah itu jawabannya? Supaya Tuhan bisa berkenan kepada kita. Sebelum Anda buru-buru menjawab, mari coba kita lihat sekali lagi 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, Paulus dengan nada yang sama, kemudian mencoba menjelaskan apa yang dikatakan oleh Daud. Paulus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Sebab Paulus mengatakan hal yang serupa. 2 Timotius 2 ayat 11 dia berkata, benarlah firman ini. Jadi dia setuju kira-kira dengan firman Tuhan yang berkata begini. Jika kita mati, 2 Timotius 2 ayat 11, jika kita mati dengan Kristus, dengan dia, maka kita pun akan hidup dengan dia. Setuju? Kalau kita mati bersama dengan Kristus, maka kita akan hidup bersama dengan Kristus. Setuju? Kenapa setuju? Itu jawaban Daud tadi. Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Kalau Anda bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bagi Anda. Kalau Anda memberi pada Tuhan, jangan takut. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan memberikan kepada Anda. Sama, Paulus berkata, kalau kita mati bersama dengan Kristus, maka Tuhan akan membangkitkan kita. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Sebab Allah membalas kepada seseorang menurut kebenarannya. Kemudian Paulus lanjutkan ayat 12. Paulus berkata, jika kita bertekun di situ setia sampai akhir. Kata setia sampai akhir berarti beriman. Jika kamu bertekun, beriman kepada Kristus, maka kita pun akan ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Setuju? Semoga Anda setuju. Kenapa setuju? Sebab Allah memperlakukan seseorang. Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Kalau Anda beriman, Anda bertekun, maka Tuhan akan membuat kita memerintah bersama-sama dengan dia. Paulus kemudian lanjutkan ayat 12 dan berkata, jika kita menyangkali dia. Nah, jika kita menyangkali dia, maka dia pun akan menyangkali kita. Setuju? Semoga Anda juga setuju. Kenapa? Sebab Tuhan membalas kepada seseorang sesuai dengan kebenarannya. Jika engkau menyangkali Tuhan, maka Tuhan pun akan menyangkali engkau. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang malu mengakui anak di hadapan manusia, maka anak pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Tapi kemudian ayat 13, ini menariknya. Tiba-tiba Paulus berkata, jika kita tidak setia, maka Tuhan tetap setia. Sebentar, tunggu dulu. Bagaimana dengan prinsip yang dikemukakan oleh Daud? Bagaimana dengan apa yang barusan dikatakan oleh Paulus? Bahwa Tuhan membalas seseorang, memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Kalau kamu mati bersama dengan Kristus, kamu bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kamu beriman kepada Kristus, maka kamu akan memerintah bersama dengan dia. Tapi kalau kamu menyangkali dia, maka dia pun akan menyangkali kamu. Mengapa tiba-tiba Paulus berkata, tetapi ketika kita tidak setia, kenapa Tuhan tidak membalas ketidaksetiaan kita dengan membalas ketidaksetiaan juga? Nah,
Bagaimana dengan prinsip Daud tadi? Kalau kita keras, Tuhan akan keras dengan kita. Kalau kita lembut, Tuhan akan lembut dengan kita. Kalau kita lurus dengan Tuhan, Tuhan pun akan lurus dengan kita. Kalau kita bengkok dengan Tuhan, Tuhan pun akan belat-belit dengan kita. Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Bagaimana dengan prinsip itu? Tiba-tiba Paulus ayat 13 berkata, ini jawabannya. Jawabannya, mengapa ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia? Tiba-tiba dia berkata, sebab Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Anda lihat begini. Jawabannya adalah mengapa ketika kita tidak setia, Tuhan tidak membalas ketidaksetiaan kita dengan ketidaksetiaan. Jawaban Paulus adalah sebab pribadinya Tuhan, sifat alaminya Tuhan, naturnya Tuhan. Tuhan itu dari sononya istilahnya, sudah dari sananya. Pribadinya memang setia. Dan sebagai pribadi yang setia, Tuhan tidak bisa disuruh berbuat ketidaksetiaan. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa membalas selingkuh dengan selingkuh. Tidak bisa. Sebentar, seringkali kita berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Pada satu titik tertentu saya setuju dengan Anda. Pada konteks yang sempit saya setuju dengan Anda. Tetapi apabila kita membawa kalimat itu pada konteks yang lebih besar, kita harus menjelaskan hal ini secara detail, sebab sekalipun Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu. Saya beri contoh, Tuhan tidak bisa disuruh buat dosa. Setuju? Tuhan nggak bisa disuruh buat dosa. Kenapa Tuhan tidak bisa disuruh berbuat dosa? Jawaban sederhananya adalah sebab pribadinya yang kudus. Karena sifat alaminya, karena naturnya itu kudus. Sebagai pribadi yang kudus, maka Tuhan tidak bisa disuruh buat dosa. Tuhan tidak bisa disuruh berdusta. Kenapa Tuhan tidak bisa berdusta? Dia berkata, aku bukan manusia sehingga aku berdusta, aku bukan anak manusia sehingga aku menyesali. Kenapa Tuhan tidak bisa disuruh berdusta? Sederhana, sebab pribadinya yang adalah kebenaran. Sebagai pribadi yang adalah kebenaran, Dia tidak bisa disuruh berbohong. Dia tidak bisa disuruh berdosa. Sebab itu bukan sifatnya Dia. Itu bukan natur, sifat alaminya Dia. Sama Paulus berkata, waktu kita tidak setia, Tuhan tidak bisa disuruh membalas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan. Sebab pribadinya. Jangan-jangan jawaban dari Yohanes 4:23-24, Allah roh, kita dalam roh, Allah kudus, kita dalam kekudusan, Allah kasih, kita dalam kasih. Bukan supaya kita bisa menerima sesuatu dari Dia. Bukan supaya kita bisa diperlakukan baik oleh Tuhan. Tetapi justru, jangan-jangan 2 Timotius 2 ayat 13 jawabannya, kenapa Allah roh, saya harus ada dalam roh. Kenapa Allah kudus, saya harus dalam kekudusan. Kenapa Allah kasih, saya harus ada dalam kasih. Sebab penyembahan adalah tempat di mana Tuhan membentuk kita sesuai sama seperti pribadinya. Penyembahan adalah bengkel di mana Tuhan membentuk seseorang untuk menjadi sama dengan sifat alaminya Tuhan, dengan naturnya Tuhan. Makanya Yeremia 2 menarik, bukan? Yeremia 2 berkata, karena kamu mengikuti dewa yang sia-sia, maka kamu pun menjadi sia-sia. Yeremia 2 berkata, karena kamu mengikuti dewa yang sia-sia, maka kamu pun menjadi sia-sia. Mazmur 135 mengatakan hal yang serupa. Dengan kata lain, bahwa kita jadi sama seperti yang kita sembah. Kita jadi sama seperti yang kita sembah.
Kalau kita mengikuti dewa kesia-siaan, maka kita pun akan sia-sia. Kalau kita menyembah Mammon, dewa uang, maka jangan heran apabila dalam pikiranmu, tindakanmu, hatimu, yang ada hanya uang, 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 uang. Sebab kita jadi sama seperti kita sembah. Kita boleh ada dalam gereja, kita boleh memanggil nama Yesus, tetapi tindakan dan pikiran kita, hati kita, hanya bicara soal uang, sebab sesungguhnya yang kita sembah bukanlah Allah Bapa di sorga, bukanlah Yesus, tetapi yang kita sembah adalah Mammon. Kalau yang Anda sembah adalah dewa Baal, Baal itu dewa lalat, artinya dewa kejijikan. Kalau yang Anda sembah adalah dewa Baal, maka jangan heran apabila dalam pikiranmu hanya ada porno. Kenapa? Sebab kita jadi sama seperti yang kita sembah. Kalau kita menyembah Bapa Surgawi yang kita kenal dan perkenalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan jadi sama seperti Dia. Kalau Dia kudus, saya kudus. Kalau Dia suci, saya suci. Dia benar, saya benar. Dia baik, saya baik. Dia kasih, saya kasih. Dia dalam roh, saya ada dalam roh. Sebab kita jadi sama seperti Dia. Saya tidak bisa menerima orang yang berkata, saya menyembah Tuhan, tetapi kelakuannya tidak pernah jadi sama seperti Tuhan. Jangan-jangan yang Anda sembah di mulutmu adalah Tuhan Yesus, tetapi di hati dan pikiranmu bukan Yesus. Anda menyembah yang lain. Sebab penyembahan selalu membuat kita jadi sama seperti yang kita sembah. Nah, terakhir, izinkan saya tarik sedikit lebih jauh. Kenapa Tuhan mau membuat kita jadi sama seperti Dia? Saya kemukakan dua alasan penting. Kenapa kita dibentuk jadi sama? Sifat alami, natur alami kita jadi sama seperti Tuhan. Nomor satu, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Amos 3 ayat 3 berkata, dapat kedua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak berjanji, bahasa Indonesia, tapi saya suka bahasa Inggris berkata in agreement, dalam satu kesepakatan. Dapat kedua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat dalam visi. Dapat kedua orang berjalan sama-sama kalau mereka tidak sepakat dalam arah tujuan. Dapat kedua orang terus berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat dalam prinsip, dalam nilai, dalam karakter, dalam keputusan, dalam keinginan, dalam kehendak. Dapatkah? Itu pertanyaan retorika. Apa itu pertanyaan retorika? Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Sebab kalau Anda tanya pada semua orang yang punya akal sehat, jawabannya adalah sama. Kalau ditanya, dapat kedua orang berjalan bersama-sama? Kalau mereka beda dalam visi, beda dalam tujuan, beda dalam sikap, beda dalam kebiasaan, beda dalam kelakuan, beda dalam prinsip, maka jawabannya adalah tidak. Oleh sebab itu pernikahan menjadi sesuatu yang sukar. Bukan karena pernikahan menyatukan dua orang yang sementara jatuh cinta. Bukan. Persoalannya pernikahan menjadi sesuatu yang sukar. Sebab pernikahan menyatukan dua orang yang punya perbedaan. Ada dua orang yang berbeda dalam tujuan, berbeda dalam visi, berbeda dalam kelakuan, berbeda dalam kebiasaan, berbeda dalam prinsip, berbeda dalam nilai, berbeda dalam keputusan. Makanya Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang bukan berarti berbeda dalam kepercayaan. Tetapi tidak seimbang adalah berbeda dalam segala hal. Berbeda dalam kelakuan, berbeda dalam prinsip, berbeda dalam nilai, berbeda dalam keputusan, berbeda dalam visi, berbeda dalam keinginan. Tidak mungkin, sebab satu kali Anda pasti akan bercerai. Demikian pula ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus jadi sama seperti Dia. Kehendaknya harus menjadi kehendak kita. Tujuannya harus menjadi tujuan kita. Prinsipnya harus menjadi prinsip kita. Nilainya harus menjadi nilai kita. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan ada satu sisi untuk berjalan bersama dengan Dia, untuk menjadi sama seperti Dia. Ada banyak hal yang harus kita korbankan dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Ada banyak hal yang harus kita persembahkan. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Dan ketika Abraham mengambil pisau hendak membunuh Ishak, mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata, Abraham, Abraham, tunggu, jangan lakukan itu, sebab sekarang aku tahu engkau takut kepadaku. Kata takut di sana menggunakan kata yare.
Dan ada seorang pendeta berkata bahwa yare memang berarti takut. Tetapi kata takut di sana bukan takut karena sebuah intimidasi. Takut yang keluar dari sebuah teror dan horor. Tetapi takut di sana berarti takut kehilangan sesuatu yang berharga. Takut kehilangan sesuatu yang dia cintai. Sehingga sang penerjemah kemudian berkata, yare bukan hanya bisa diartikan takut, tetapi yare juga bisa diartikan mengasihi. Sekarang aku tahu engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai Ishak. Bagi Abraham, Ishak adalah segala-galanya. Kalau Anda tanya pada Abraham, pilih mana, nyawa Ishak atau nyawamu? Abraham akan dengan rela hati menyerahkan nyawanya untuk menggantikan nyawa Ishak. Tapi ketika ditanya mana yang lebih berharga Abraham? Dan Abraham berkata, Tuhan lebih daripada Ishak. Itu sebabnya Tuhan berkata, now I know, sekarang aku tahu bahwa engkau tidak mau kehilangan aku. Engkau lebih rela kehilangan Ishak daripada kehilangan aku. Anda lihat, itulah yang harus kita lakukan supaya berjalan bersama-sama dengan Dia. Mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Kekudusan tidak pernah lahir dari menjalankan perintah agama. Kekudusan lahir dari cinta dengan Tuhan. Sebab I don't want to leave you. Aku gak mau kehilangan engkau. Aku gak mau meninggalkan engkau. Yang kedua, kenapa kita disuruh jadi sama seperti Dia? Ini yang saya percaya. Yang kedua adalah sebab kita dibentuk, diciptakan untuk menjadi rupa dan gambar Allah bagi seluruh ciptaan. Jangan lupa Kejadian 1:26. Anda dan saya adalah gambarnya Allah. Kita jadi serupa dengan Dia. Sederhana. Sebab kita akan dibentuk untuk menjadi cermin, menjadi wujud Allah bagi seluruh ciptaan. Dengan kata lain, kalau ciptaan ingin mengenal siapa Allah, bagaimana Allah, maka seluruh ciptaan harus memandang kita manusia. Sebab kitalah wujud Allah di muka bumi. Persoalannya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan teladan Bapa. Manusia tidak lagi tahu bagaimana Bapa itu sesungguhnya. Manusia tidak tahu bagaimana kasih Bapa. Manusia tidak pernah tahu bagaimana kesetiaan Bapa. Manusia tidak tahu bagaimana kebaikan Bapa. Manusia tidak lagi tahu bagaimana arti kekudusan Bapa. Manusia kehilangan teladan. Itu sebabnya Yohanes 1. Yohanes berkata bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, sebab semua orang sudah kehilangan kemuliaan. Semua orang sudah kehilangan teladan Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, kata Yohanes 1. Artinya Musa nggak pernah lihat Bapa, Abraham nggak pernah melihat Bapa, Daud nggak pernah lihat Bapa, Yusuf nggak pernah lihat Bapa, Ishak nggak pernah lihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, kecuali, kata Yohanes 1, anak di pangkuan Bapa. Itu sebabnya Dia datang untuk menunjukkan, menyatakan Bapa itu kepada kita semua. Yesus datang, tugas utama Yesus datang di muka bumi sebagai wujud Bapa kepada kita semua. Kenapa perlu wujud Bapa? Kenapa? Sederhana. Sebab kalau Anda berkata Allah itu baik, persoalannya dengan kata baik di sana. Baik itu perlu standar. Baik itu perlu wujud. Allah baik. Oh, orang itu baik. Tunggu dulu. Baiknya Allah itu seperti apa? Baiknya Bapa seperti apa? Baiknya Tuhan seperti apa? Persoalannya bagi anak seorang pencuri, bapaknya yang pencuri itu baik. Kenapa? Sebab setiap kali bapaknya berhasil mencuri, bapaknya memberikan apapun yang anaknya mau. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Allah baik sama seperti baiknya sang pencuri kepada anaknya? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Bukan kebaikan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan baik sebab Dia memberi apa yang kita mau? Jawabannya bukan. Kalau begitu bagaimana baiknya Bapa? Jawaban sederhananya adalah kebaikan Bapa butuh ditunjukkan, butuh diwujudkan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus didatangi oleh orang muda yang kaya, orang muda kaya berkata, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya memperoleh hidup kekal?"
Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi Tuhan Yesus justru mempersoalkan, mempermasalahkan, kenapa engkau sebut aku baik? Dengan standar apa engkau memasukkan aku dalam kebaikanmu? Sebab hanya ada satu standar kebaikan, dan Tuhan Yesus berkata, Bapa. Itulah kebaikan Bapa. Makanya Markus pasal 1, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, dia pernah menyembuhkan orang kusta hanya dengan mulutnya. Dia pernah menyembuhkan orang kusta hanya dengan perkataan. 10 orang kusta, 10 sembuh. Tetapi dalam Markus 1, ketika dia menyembuhkan orang kusta dalam catatan pertama Injil, Markus berkata Yesus menyentuh orang kusta itu. Dia menyembuhkan dengan menyentuh. Seorang pendeta saya pernah dengar kata menyentuh di situ bukan sekedar tumpang tangan orang kusta sembuh, tapi kata menyentuh situ dapat diartikan dia memeluk orang kusta itu. Tunggu dulu, Anda harus mengerti bahwa orang kusta ini pernah mengalami kebaikan orang lain. Sebab lihat, orang kusta tidak bisa bekerja. Mereka tidak bisa, kalaupun mereka punya uang, mereka tidak bisa belanja uang mereka di pasar, sebab tidak ada seorang pun yang akan menerima uang dari orang kusta, sebab mereka bisa terjangkit kusta. Berarti orang kusta di situ ada, dia masih bisa hidup, sebab ada orang yang baik dengan orang kusta ini. Orang-orang yang baik menaruh makanan di pinggir jalan supaya bisa dimakan oleh orang kusta ini. Menaruh makanan supaya orang kusta ini masih bisa tetap hidup. Tetangga yang berbelas kasihan mungkin menaruh makanan dari jauh. Mereka baik. Saya bilang mereka baik sebab mereka menolong, mereka peduli. Tetapi pertolongan mereka, kepedulian mereka hanyalah kepedulian dari jauh. Mereka baik, baik. Tapi yang menarik adalah Yesus melakukan kebaikan lebih daripada apa yang dilakukan oleh tetangga-tetangga. Sebab dia hendak menunjukkan baiknya Bapa. Pertolongan tetangga-tetangga itu baik, tapi pertolongan mereka tidak pernah merubah keadaan orang kusta ini. Tetangga-tetangga ini baik, tetapi pertolongan mereka adalah pertolongan dari jauh. Yesus mengeksersis, Yesus menunjukkan kebaikan Bapa, dan tiba-tiba dia mendekati, sebab dia mau berkata bahwa kasih Bapa bukanlah kasih dari jauh, kasih Bapa adalah kasih dari dekat. Kasih adalah kasih yang datang untuk menyentuh. Dan dia memeluk, saya bayangkan, dia memeluk orang kusta ini. Anda bisa bayangkan orang kusta ini berkata pada Yesus, jangan. Sebab kalau kamu peluk saya, maka kamu akan jadi najis. Kamu peluk saya, kamu akan jadi kusta. Tapi Yesus gak peduli sebab kasih Bapa adalah kasih yang tidak peduli anggapan orang. Dia mendatangi. Kasih Bapa bukan kasih yang menolong dari jauh. Kasih Bapa bukanlah kasih yang menyentuh hanya dengan kata-kata. Kasih Bapa adalah kasih yang datang mendekat. Kasih yang memeluk dengan kasih. Dia memeluk, dan saya bayangkan orang kusta berkata, Yesus jangan. Tapi Yesus paksa memeluk orang kusta ini. Dan saya bisa bayangkan ini. Satu kali dia akan terus berontak dan berkata, jangan. Tapi walaupun dalam otaknya dia tahu jangan, tapi dalam hatinya dia butuh sentuhan. Sebab orang kusta adalah penyakit yang nomor 1 menghilangkan the sense of touch, rasa dari sebuah sentuhan. Kalau Anda divonis orang sakit kusta, maka Anda tusuk jarum di tangan orang kusta, dia tidak rasa sakit. Anda potong jarinya, dia tidak lagi bisa merasa sakit. Sebab kusta menghilangkan the sense of touch, rasa, sentuhan. Anda bisa bayangkan ketika orang ini misalnya divonis dokter hari itu sakit kusta, dan mungkin istrinya sementara berjuang untuk melahirkan anak mereka. Dia ingin Anda mendekati istri, menolong istri, mendampingi istri masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya. Tetapi orang mendorong dia menjauh. Dia tidak bisa mendekati istrinya sebab dia kusta. Anaknya lahir, dia tidak bisa peluk anaknya. Dia hanya bisa lihat anaknya bertumbuh dari jauh. Dia hanya bisa menangis di dalam hati, sebab dia tahu anaknya lebih dekat dengan orang lain. Lebih dekat dengan omnya, lebih dekat dengan tantenya, lebih dekat dengan neneknya, lebih dekat dengan kakeknya, lebih dekat dengan sepupunya, daripada dekat dengan ayahnya sendiri. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang tuanya meninggal. Dia mencintai misalnya ibunya, tapi ibunya meninggal. Dia hendak memeluk jenazah ibunya untuk kali terakhir, tapi dia tidak bisa.
Di hati yang paling dalam dia membutuhkan sesuatu yang menyentuh. Dan mungkin waktu Yesus peluk dia coba menolak dengan tangan, dengan mulut. No, jangan. Tapi tiba-tiba saya bayangkan tangannya menjadi lemah. Mulutnya masih melawan berkata, jangan Yesus, jangan Yesus, jangan Yesus. Tapi dia tidak lagi memberontak sebab dia tahu di hati yang terdalam dia membutuhkan bukan kasih dari jauh. Tapi dia butuhkan kasih dari dekat. Bukan kebaikan yang sekedar membuat dia hidup dengan cara memberi makan. Tapi kebaikan yang mau menyentuh dia. Saya bisa bayangkan. Air mata mulai menetes di sekujur matanya. Dan tiba-tiba dia merasakan hangatnya pelukan Yesus. Sebab Yesus menyembuhkan dia with love, dengan kasih. Yesus buat mujizat karena kasihnya dialirkan. That's the goodness of the Father. Itulah kebaikan Bapa. Kebaikan yang melampaui, kebaikan yang extraordinary. Melampaui semua kebaikan yang diberi oleh manusia. Dia datang melakukan itu. Dia berkata sederhana, sebab segala sesuatu yang aku lakukan, sebab aku melihat Bapa melakukan. Dia buat kebaikan itu, sebab dia mau tunjukkan. Kamu mau tahu Tuhan itu baik seperti apa? Ini baiknya Bapa. Bukan baik dari jauh. Bukan baik yang hanya sekedar menolong untuk hidup. Tapi baik dari dekat. Baik yang memeluk, baik yang menyembuhkan. Yesus datang untuk menjadi wujud dari kasih Bapa. Sebab kasih butuh tangan, kasih butuh kaki, kasih butuh hati, kasih butuh jangkauan, kasih butuh sentuhan. Kasih bukan hanya butuh bicara. Persoalan dengan kita adalah kita bicara tentang Allah yang baik, tetapi kebaikan Bapa hanya sampai pada mimbar-mimbar kita, tetapi tidak pernah sampai dalam kehidupan kita. Kebaikan Bapa hanya sampai pada otak kita, hanya sampai pada perdebatan-perdebatan teologi kita, tetapi tidak pernah sampai pada kehidupan kita. Anda dan saya diciptakan untuk menjadi wujud kebaikan Bapa. Ketika orang berkata Allah baik, bagaimana baiknya Bapa? Mereka harus lihat kita. Berhenti bersembunyi di balik kalimat, oh jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Saya suka kalimat itu, saya seakan-akan mau setuju dengan kalimat itu. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Persoalannya satu, Tuhan dilihat lewat siapa? Jawabannya adalah lewat Anda dan saya. Berhenti bersembunyi di balik kalimat, oh nggak ada manusia yang sempurna. Saya pengen itu benar. Supaya kalau ada sesuatu yang saya perbuat salah, saya bisa bilang, pendeta juga manusia. Dan sebagai pendeta manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi persoalannya, Matius 5 berkata, sempurnalah kamu sama seperti ini standarnya. Kenapa saya harus sempurna? Dia berkata, sebab Bapamu sempurna. Bukankah dia berkata, apabila orang melihat kebaikanmu, terangmu yang bercahaya, maka mereka akan memuliakan siapa? Bapamu di surga. Kenapa? Sebab kebaikan yang kita buat hanyalah wujud dari kebaikan Bapa di dalam setiap kita. Allah roh, kamu harus ada dalam roh. Allah kudus, kamu harus ada dalam kudus. Allah kasih, kamu harus ada dalam kasih. Allah baik, kamu harus ada dalam kebaikan. Kenapa? Supaya lewat hidup kita, orang mengenal siapa Allah kita sesungguhnya. Jemaat GAB Kelapa Gading, saya berdoa Anda mau jadi sama seperti Yesus. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah kami menyembah Engkau, menjadi penyembah Engkau. Penyembah bukan penyanyi, tetapi penyembah adalah orang yang dirobahkan menjadi sama seperti Engkau. Makin jatuh cinta, memandang Engkau, dan kami jadi sama seperti yang kami pandang. Kami jadi sama seperti yang kami cintai. Kami jadi sama seperti yang kami sembah. Bapa dalam surga, tolong kami, jaga kami, supaya kekristenan kami bukan hanya kekristenan hari Minggu. Kekristenan kami bukan hanya kekristenan dalam tataran mimbar, tapi kekristenan kami nyata dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah umat-Mu. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang daripada Roh Kudus, Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, urapan kemenangan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai daripada pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan, kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi mereka yang susah, menjadi pembawa kebenaran bagi mereka yang terhilang, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.